Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat dan rahmatnya lah kita dapat melangsungkan lomba dai secara online dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati para pendengar yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Hani Lutfiah dari SMK Nurul Ilmi Banyuasin. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya membawakan tausiah yang berjudul Cinta Rasul. Cinta. Kata cinta sudah tidak asing di zaman sekarang, apalagi di kalangan remaja. Lalu apa arti kata cinta? Dan siapa saja pun dapat mengenal cinta. Cinta dapat kita definisikan sebagai rasa suka, sayang, kasih, berharap, keinginan, dan rindu. Ada suatu ungkapan yang menyatakan bahwa bukankah pecinta akan melakukan hal-hal yang disukai oleh yang dicintai. Seperti seorang wanita yang berulang tahun, maka seorang lelaki akan memberikan hadiah berupa barang kesukaannya, yaitu bunga. Itulah definisi kata cinta. Maka para pendengarku sekalian, apabila kita mencintai Rasulullah SAW, kita akan mengikuti kebiasaan-kebiasaannya. Lalu bagaimana cara kita mencintai Rasulullah SAW? Ada 5 cara yang dapat meningkatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Yang pertama, dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya, seperti melaksanakan sholat sunnah rawatib, berpuasa, berzikir, membaca Al-Quran, dan sholat malam. Lalu yang kedua, perbanyak bersalawat atas nama Nabi Muhammad SAW. Dengan kita memperbanyak bersalawat, maka kita akan mendapatkan pertolongan dan syafaat di akhir nanti. Yang ketiga, mencintai keluarga, sahabat, dan umat muslim, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah pada zamannya. Lalu yang keempat, mempelajari sirah nabawiyah. Apa itu sirah nabawiyah? Sirah nabawiyah adalah rincian kehidupan Rasulullah SAW dari awal hingga akhir kehidupannya. Lalu kenapa kita harus mempelajari sirah nabawiyah? Dengan kita mempelajari sirah nabawiyah, kita akan mengetahui kehidupan Rasulullah SAW, dan kita akan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang telah dilakukan Rasulullah SAW. Lalu yang kelima, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengarku sekalian, ada beberapa waktu yang mustajab untuk melakukan doa. Yang pertama, ketika kita berbuka puasa. Yang kedua, ketika kita sujud di waktu sholat. Yang ketiga, salam sebelum sholat. Yang keempat, di hari Jumat. Dan yang kelima, di saat turunnya hujan. Para pendengarku sekalian, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, "Man ahabba sunnati, barang siapa yang mentaati sunnahku, faqad ahabbani, maka ia telah mencintai aku. Wa man ahabbani, dan barang siapa yang telah mencintai aku, maka nama'i fil jannah, maka ia akan bersama aku di surganya nanti." Maka dari itu, marilah kita mentaati sunnah-sunnah yang telah dilakukan Rasulullah SAW. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 80 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'i rasulah faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafizah. Yang artinya, barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah,
dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak akan mengutusmu sebagai pemelihara bagi mereka. Para pendengarku sekalian, dari kita mencintai Rasulullah SAW ada beberapa hikmah dan keutamaan yang dapat kita ambil. Yang pertama, Rasulullah adalah suri teladan yang paling baik di muka bumi ini. Yang kedua, apabila kita mencintai Rasulullah, maka kita akan merasakan manisnya iman. Dan yang ketiga, mereka yang mencintai Rasulullah SAW akan menuju kepada kesempurnaan iman. Dan yang keempat, barang siapa yang mencintai Rasulullah, maka ia akan bersamanya di surganya nanti. Dan yang kelima, barang siapa yang mencintai Rasulullah, maka ia akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan Rasulullah. Oleh karena itu, marilah kita berbuat kebaikan dan marilah kita mentaati sunnah-sunnah yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Marilah kita melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Lalu kita perbanyaklah bersalawat atas nama Nabi Muhammad SAW agar kita mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua merupakan orang-orang yang beruntung yang mendapatkan syafaatnya. Sekian tausiah dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.